Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Syarah Warakat halaman 3 di Wal Fiqhu. Wal fiqhu alladhi huwal juz'u tsani lahu ma'nan lugawiyyun wa huwal fahmu wa ma'nan syar'iyyun wa huwa. Wal fiqhu, dan bermula fikih, alladhi, fikih yang, huwa, yang dianya fikih itu juz'u tsani, itu juzuk yang kedua. Wal fiqhu, dan bermula fikih, fikih yang, huwa, yang dianya fikih itu juz'u tsani, juzuk bagian yang kedua. Lahu maknan lugawiyyun, baginya fikih itu ada makna lugawi, langsung lompat, wa maknan syar'iyyun, dan baginya fikih itu ada makna syar'i. Wa huwal fahmu, wa huwa, dan dianya makna lugawi itu fahmu, memahami. Kemarin usulul fikhi, usul fik. Nah, kemarin usul fik terdiri dari dua kalimat, kan? Usul dan fik. Usul kita udah bahas, asal sesuatu, fondasi. Lawan usul furu, furu cabang, kan? Sekarang fikih, dan fikih yang dianya fikih itu bagian yang kedua tadi. Usul fik, fik bagian kedua fikih. Itu lahu maknan lugawiyyun, baginya fikih itu ada dua makna. Ada makna lugawi, ada makna syar'i. Baginya fikih itu ada maknan lugawiyyun. Lugawiyyun naik kepada maknan, makna yang lugawi. Secara bahasa fikih itu apa sih? Nah, itu seperti hadis, man yuridullahu bi khairan yufaqih, memberi paham, kan? Jadi fikih itu paham. Wahwal fahmu, dianya fikih pada lugat, secara bahasa itu paham, memahami. Sebenarnya bukan umum memahami. Ada yang ulama bilang memahami apapun, apakah urusan besar, urusan kecil, pemahaman yang mudah atau yang rumit, disebut fikih. Sebagian ulama menyatakan yang disebut fikih itu memahami hal-hal yang rumit. Hal yang rumit kita paham, baru disebut faqaha. Nah, itu kan fikih. Kita tahu langit di atas bumi, itu nggak disebut fikih. Nggak boleh. Orang Arab nggak bilang faqihna anna sama'a fawqal ardi. Kami paham bahwa sungguh langit itu di atas bumi, kan semua orang juga tahu, kan? Nggak disebut faqaha. Nah, tapi faqaha itu mengetahui hal-hal yang rumit. Nah, yang penting faqaha maknanya faham. Kan sering Ustadz Buya bilang fahimtum, fahimna, kan? Itu berarti kalau udah paham hal-hal yang rumit baru fahimna. Kalau belum, lam nafham, kami belum paham. Nah, itu. Dah. Wa maknan syar'iyyun, atau kepada maknan lugawiyyun. Dan baginya fikih itu maknan lugawiyyun, ada makna yang syar'iyyun. Dan baginya fikih itu maknan syar'iyyun, ada makna syar'i. Makna syar'i maknanya makna istilah, secara istilahi. Wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihadu. Wa huwa, dan dianya makna syar'i bagi fikih. Fikih secara syar'i, secara syariat itu ma'rifatul ahkam, mengenal hukum-hukum, asyar'iyyati, hukum-hukum yang syar'i, hukum-hukum syarak. Mengenal hukum-hukum syarak, allati, naik kepada hukum yang tariquhal ijtihadu, yang bermula jalannya mengenal, ma'rifah, kembali ke ma'rifah. Bukan, allati naik kepada ma'rifah. Wahwa, dan dianya makna syar'i itu mengenal hukum-hukum syar'i, mengenal yang tariquha, yang jalannya mengenal itu al-ijtihad, berijtihad. Nah, ini kita bahas pelan-pelan. Fikih secara syar'i mengenal hukum syar'i. Hukum ada berapa? Hukum dibagi berapa? Hukum. Bukan hukum ada berapa? Hukum dibagi berapa? Ada hukum syar'i.
Apa hukum syar'i? Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu namanya hukum syar'i. Ada hukum akli. Apa hukum akli? Yang di kitab tauhid. Wajib, mustahil, harus. Ada hukum adi, hukum adat. Hukum ada 3. Hukum syar'i, hukum akli, hukum adi. Kata beliau, fikih yaitu mengenal hukum yang syar'i. Dia baru disebut fikih. Kalau mengenal hukum akli nggak disebut fikih. Yang itu? Itu bagian ilmu kalam. Mengenal hukum adat nggak disebut fikih. Fikih yaitu mengenal hukum syara yang cara mengenalnya ijtihad. Apa arti ijtihad? Ijtihad menggunakan seluruh kemampuan untuk menggali satu hukum. Menggunakan seluruh kemampuan untuk memahami satu hukum. Nah, itu lebih kurang ijtihad, begitu maknanya. Mengenal hukum syariat, hukum agama yang cara mengenalnya ijtihad, baru disebut fikih. Hukum-hukum yang untuk mengenalnya nggak perlu ijtihad. Kenapa nggak perlu ijtihad? Karena ada dalil jelas. Itu nggak disebut fikih. Allah menyatakan aqimus shalah, dirikan salat. Kita tahu salat wajib. Tahu salat wajib itu bukan ijtihad, karena dalilnya jelas. Kita tahu salat wajib berarti bukan fikih namanya. Salat wajib itu hukum qat'i namanya, nggak ada khilaf. La takrabuz zina dalam Quran, janganlah kamu mendekati zina. Semua ulama menyatakan zina haram. Dalilnya jelas kan? Kita tahu zina haram bukan fikih, karena qat'i. Jadi yang disebut fikih mengenal hukum syariat yang cara mengenalnya ijtihad. Jadi hukum yang berkaitan dengan ijtihad pasti ada khilafnya. Mana contohnya? Ka ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Kala ilmi seperti tahu, seperti ilmu bi anna niyyata dengan bahwa sungguh niat dalam wudu itu wajib. Nah, seperti mengetahui bahwa sungguh niat dalam wudu itu wajib. Nah, itu. Jadi nggak ada dalil yang jelas yang menyatakan dalam wudu wajib niat. Nggak ada secara jelas. Apabila kamu wudu maka niatlah, nggak ada. Makanya terjadi khilaf. Ada hadis innamal a'malu binniyah kan? Semua amalan perlu kepada niat. Ulama mazhab Syafi'i berijtihad, menggunakan segala daya upayanya, timbullah kepada satu hukum. Oh, dalam wudu, karena wudu amalan berarti wudu perlu kepada niat. Abu Hanifah menyatakan, oh wudu nggak perlu kepada niat. Nah, kan beda, terjadi khilaf. Nah, kita tahu niat dalam wudu wajib misal, baru disebut fikih, baru disebut fikih. Nah, karena ada peluang khilafnya. Kalau ilmi seperti tahu bi anna niyata dengan bahasa niat dalam wudu itu wajib. Wa annal witra mandubun. Dan seperti tahu bahwa sungguh witir itu sunnah. Nah, seperti tahu witir itu sunnah. Jadi dalil witir juga nggak jelas. Kelihatannya kayak wajib witir. Autiru fa innallaha yuhibbul witra. Witirlah kamu, Allah mencintai witir kan? Secara zahir itu perintah, tapi ulama memahaminya sunnah malah. Nah, mungkin ada sebagian ulama yang mewajibkan sholat witir. Nah, jadi kita tahu witir itu sunnah, nah itu namanya fikih. Wa annan niyata minal laili syartun fi saumi ramadhana. Semua kita ataf annan niyata ataf kepada bi annan niyata di awal sesudah ilmi. Seperti mengetahui annan niyata bahwa sungguh niat minal laili di malam hari, syartun itu syarat fi saumi ramadhan pada puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib niat di malam hari misalkan. Kita tahu itu. Nah, itulah namanya fikih. Jadi mengetahui hukum-hukum yang seperti itu, hukum yang ijtihad baru disebut fikih. Ada ulama Abu Hanifah kan, imam-imam yang lain tidak mewajibkan niat di malam hari. Boleh puasa Ramadan niat di pagi hari juga boleh. Atau bahkan ada yang membolehkan niat sampai sebelum zuhur. Sebelum tergelincir matahari, sebelum kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, boleh kita niat di situ, sama seperti puasa sunnah. Ada yang seperti itu. Makanya hukum ijtihad itu, hukum fikih itu selalu ada peluang untuk khilaf. Ya, menurut pemahaman setiap ulama, berdasarkan dalil yang sampai kepada mereka. Mana contoh lagi? Wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi.
Dan seperti tahu bahwa sungguh zakat itu wajib pada harta anak kecil. Seperti bahwa sungguh zakat itu wajib pada harta anak kecil. Ghairu wajibatin fil hulliyil mubahi, tidak wajib pada hulliyil mubah, pada perhiasan yang dibolehkan. Jadi zakat itu wajib pada harta anak kecil. Itu juga khilaf para ulama. Ada ulama yang wajibkan, ada yang tidak. Dan seperti zakat wajib pada, tidak wajib pada hiasan yang mubah. Kita punya emas, pada dasarnya emas wajib zakat. Tapi perempuan punya emas, dia pakai, jadi nggak wajib. Nah, itu kan perlu ijtihad para ulama, karena sama-sama harta. Perempuan punya emas 2 on gitu. Se-on berapa misalkan? Udah mahal kan? Tapi dia pakai terus untuk hiasan, nggak wajib zakat. Wa annal qatla bi musaqqalin yujibul qisasa. Dan seperti tahu bahwa sungguh membunuh bi musaqqal dengan benda tumpul. Musaqqal benda tumpul. Itu mewajibkan ianya membunuh, al-qisasa akan kisas. Ini ijtihad juga. Karena dalilnya membunuh itu biasanya dengan alat yang membunuh, parang, pedang, tombak kan. Ini kita ambil satu tongkat kecil, kita pukul orang, ternyata mati. Itu ijtihad para ulama menyatakan wajib kisas juga. Wa annal qatla, bahwa sungguh membunuh bi musaqqalin, dengan alat berat, bukan alat berat, alat tumpul. Musaqqal itu berat tapi tumpul, nggak tajam. Yujibu, itu mewajibkan ianya membunuh, al-qisasa akan kisas. Wa nahwi zalika, dan seumpama demikian. Nahwi kita atah kepada kal ilmi. Karena nahwi zalik, dan seumpama itu, mim masailil khilafi, dari segala masalah-masalah khilaf. Jadi mengetahui hukum yang dalam hukum itu ada khilaf, itu namanya fikih. Bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihadu, dengan sebalik ma laisa, yang tidaklah jalannya ma itu ijtihad. Bi khilafi ma, dengan sebalik ma laisa, yang tidaklah jalannya ma itu ijtihad. Beda lagi mengetahui sesuatu yang cara tahunya itu bukan ijtihad. Mana contoh? Kal ilmi bi anna sholawatil khamsa wajibatun. Seperti mengetahui bahwa sungguh salat yang 5 itu wajib. Itu bukan ijtihad, enggak ada khilaf. Itu bukan fikih. Wa anna zina muharramun, dan seperti tahu bahwa sungguhnya zina itu diharamkan. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpama itu dan yang seperti itu, minal masailil qat'iyyati, dari masalah-masalah yang qat'iyyah, yang pasti, yang enggak ada khilaf. Qat'iyyah pasti enggak ada khilaf. Didobit biar enggak kelewatan, biar enggak kehilangan sia-sia, kan? Wa nahwi dzalik, dan seperti demikian, minal masailil qat'iyyah, dari masalah-masalah yang qat'i. Fala yusamma fiqhan, maka tidak dinamakan akan yang demikian akan fikih. Jadi tahu yang qat'i yang pasti enggak disebut fikih. Wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyati. Beda kita punya sama. Min. Jauh kah? Tapi tetap min. Nahwi dzalik atau kepada kal ilmi tadi bi anna sholawati. Kita ulang lagi, bi khilafi ma, dengan sebalik ma yang tidak adalah jalannya ma itu ijtihad. Mana contoh yang bukan ijtihad? Kal ilmi, seperti tahu bi anna sholawatil khamsa wajibatun. Seperti tahu bahwa sungguh salat yang 5 itu wajib.
Wa annadzina, kita atah kepada annas salawati. Seperti tahu annadzina, bahwa sungai zina itu muharamun haram. Wa nahwi dzalik, dan seperti wa kanahwi dzalik, dan seperti seumpama yang demikian. Minal masailil qat'iyah, dari masalah-masalah yang qat'i. Fala yusamma fikhan, maka tidak dinamakan akan yang demikian akan fikih. Fal ma'rifatu huna al ilmu bi ma'na dhanni, maka bermula ma'rifah di sini. Ma'rifah di sini maksudnya tadi fikih secara syar'i ma'rifatul ahkam, karena ada ma'rifah tuh. Nah, itu ma'rifah. Fal ma'rifatu huna al ilmu bi ma'na dhanni. Maka bermula ma'rifah di sini itu ilmu dengan makna dhan. Kalau ilmu kan yakin, tapi makna dhan, hukum fikih itu memang dhan. Jadi kalau kita urutkan fikih secara syar'i ma'rifatul ahkam. Apa makna ma'rifah? Dan mengira segala hukum-hukum syar'i yang cara mendapatkannya itu ijtihad. Jadi hukum fikih itu sifatnya dan bukan yakin. Kalau yakin nggak ada khilaf. Jadi para ulama itu ketika mengkaji dalil-dalil timbul lebih cenderung itu dan kan? Lebih cenderung bahwa niat dalam wudu itu wajib. Tapi nggak yakin 100%. Kalau yakin 100% nggak mungkin terjadi khilaf. Ulama lain menyatakan Abu Hanifah lebih cenderung kepada wudu itu nggak perlu kepada niat. Nah kan ada peluang khilaf karena sifatnya dhanni. Maka nggak ada selesai-selesai kalau kita berdebat hukum fikih. Nggak ada selesai, selalu ada pendapat yang berbeda. Namanya juga hukum ijtihad. Nah itu. Nggak panjang-panjang ngaji. Yang mana? Ijtihadu. Nggak boleh na'an. Kenapa nggak boleh na'an? Masdar. Biasa na'an kan wasaf. Ijtihadu khobar. Tariku mubtada. Mudhaf tarikuha mudhaf ilaih. Ijtihadu khobar. Jumlah mubtada khobar silat alati. Ya kan? Silat kan jumlah. Nah. Mengenal hukum-hukum syar'i, mengenal yang tarikuha, yang bermula cara mengenal itu ijtihad. Ada itunya, khobar. Nah. Mana lagi? Jadi ijtihad itu masdar. Kalau kita tambah ya nisbah baru boleh jadi na'at. Kapan-kapan di tempat lain bukan di sini. Dia mengandung wasaf kalau ijtihadiyah gitu kan. Ada ya nisbah itu udah kayak syar'iyah gitu. Udah boleh jadi na'at. Itu namanya isim mansub. Isim yang dinisbatkan, itu wasaf. Boleh jadi na'at. Kalau sudah ada ya nisbah. Nah, itu namanya. Itu semua dibahas dalam kitab saraf. Ya, tentang cara menisbatkan satu isim. Gimana? Yang ingin bertanya silakan. I'rab. Ini termasuk kitab rumit nih. Kitab syarah warakat kelihatan tipis. Nah, tapi rumit dia. Ini pengarangnya Syekh Mahali. Kemarin pengarang matannya Syekh Juwaini. Disyarah oleh Syekh Mahali. Syekh Mahali ini sudah terkenal. Kalau kitab beliau rumit di bagian marja' domernya. Banyak lafaz yang beliau buang. Ringkas, padat. Seperti kitab syarah Minhajut Thalibin. Namanya Kanzul Gharibin. Susah juga. Nah, jadi kalau udah biasa baca kitab beliau, insya Allah kitab lain mudah. Dan kitab warakat ini banyak syarahnya. Tapi rata-rata di Indonesia para pemimpin pesantren biasanya merekomendasikan untuk baca syarah warakat ini. Ya, ini syarah yang tipis tapi padat. Nah itu. Ada syarah tebal nanti namanya Nufuhat. Karangan ulama Padang. Syekh Khatib.
Al-Minangkabawi. Ya, Syekh Khatib Minangkabau. Namanya Nufhat. Hasyiah terhadap Syarah Waraqah. Aku bacanya tadi wa anniyata minal laili syartun. Ya. Syartun. Apa i'rab syartun? Ya. Bi annan niyata fil mana? Wa annan niyata minal laili syartun. Khobar anna. Kah? Khobar anna. Nah, begitulah ceritanya. Hukum adat itu kayak gimana? Hukum adat. Hukum adat hukum yang kita pahami dari kebiasaan, tajribah, pengalaman. Api itu panas. Dari mana kita tahu api itu panas? Karena sering, kah? Jadi hukum adat itu bisa berubah. Hukum adat bisa berubah. Api biasanya membakar. Nah, kadang-kadang tidak membakar, seperti Nabi Ibrahim masuk ke dalam api nggak dibakar, itu hukum adat. Jadi hukum adat itu bisa keluar dari aturannya. Namanya mukjizat nanti. Makanya mukjizat itu sesuatu yang menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Biasanya es itu dingin, kan? Nah, itu hukum adat. Berdasarkan pengalaman biasanya. Tajribah namanya. Haram daw yang ano sa bahay. Ang kitab mo. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.